Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam, Bu Lydia. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ibu terlihat agak cemas ya hari ini. Iya Bu, saya merasa ada masalah yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Oh, begitu. Silahkan, Bu. Kira-kira masalahnya tentang apa ya, Bu ya? Tentang siswa-siswa saya Bu, saya merasa mereka kesulitan memahami materi yang saya ajarkan dan banyak nilainya tidak memenuhi KKM Bu. Sepertinya Ibu resah sekali ya, Bu ya. Coba tarik nafas dulu, tahan, lalu keluarkan. Biar Ibu bisa sedikit lega dan rileks. Sudah Bu. Baik, Ibu sudah merasa tenang kan? Nah, coba Ibu ceritakan apa tujuan atau topik pembicaraan kita ini, Bu? Begini Bu, ini tentang nilai-nilai siswa saya ya Bu ya di kelas. Ada 80% Bu siswa saya yang tidak tuntas dalam beberapa mata pelajaran. Jadi tujuan saya bercerita sama Ibu adalah bagaimana agar nilai mereka bisa meningkat. Baik, berarti Ibu ingin berbagi tentang cara bagaimana agar nilai siswa-siswa Ibu tadi meningkat ya? Betul sekali Bu Mary. Oke, lantas situasi ideal apa yang Ibu inginkan di masa depan? Saya ingin mereka lebih semangat belajar, Bu, sehingga mereka mudah memahami pelajaran-pelajaran itu dan nilai mereka pun meningkat, Bu. Oke, apa kira-kira penyebab menurunnya nilai siswa-siswa Ibu itu? Kalau yang saya perhatikan ya, Bu, ya, kemauan belajar mereka masih kurang dalam beberapa pelajaran. Mereka masih sering bermain, bercerita saat belajar. Ada juga yang tidak fokus, jadi kayak seperti berangan-angan begitulah Bu, kira-kira. Begitu ya, Bu, ya. Kira-kira apa solusi Ibu untuk meningkatkan minat belajar mereka, Bu? Saya rasa saya harus melakukan perubahan dalam cara saya mengajar, Bu. Saya harus mencari cara bagaimana agar mereka lebih fokus belajar, Bu. Wah, hebat Ibu ya. Apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan itu? Selama ini kan, Bu, saya mengajar dengan cara yang monoton tanpa memperhatikan kebutuhan siswa-siswa saya yang berbeda-beda. Mungkin saya akan mulai memasukkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, pada modul ajar saya karena sebelum PGP ini saya kurang paham dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi ini, Bu. Namun setelah saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, Bu, saya ini semakin paham. Saya akan menyesuaikan pendekatan mengajar saya, baik melihat kesiapan siswa maupun memahami profil belajar mereka sesuai dengan tes diagnostik atau hasil pengamatan saya terhadap kesiapan mereka yang berbeda-beda. Berdasarkan pengalaman saya mengajar di kelas, Bu, selama ini. Selain itu, saya juga ingin memasukkan permainan-permainan edukasi, Bu, untuk mempermudah mereka dalam memahami materi dan agar lebih menarik serta menyenangkan, Bu. Wah, luar biasa ya, Bu. Kira-kira apa ini gangguan atau hambatan yang dapat menghalangi Ibu dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan tadi? Saya rasa lebih ke hambatan saya ya, Bu, ya, pengetahuan saya masih kurang dalam teknologi, apalagi tentang game edukasi, yang bisa disesuaikan dengan materi-materi pembelajaran saya, Bu. Yang saya tahu masih aplikasi-aplikasi yang umum, Bu, seperti Quizizz atau Google Form dalam penilaian, Bu. Nah,
Kira-kira solusi atas hal tersebut apa, Bu? Saya pikir saya harus berkolaborasi yang pertama dengan Pak Ali, guru TIK di sekolah kita, Bu. Saya juga akan mencari, referensi mungkin, dari internet misalnya menonton video-video pembelajaran, yang berbasis game ataupun aktivitas-aktivitas yang menyenangkan lainnya, seperti memutarkan video-video lagu atau animasi yang disesuaikan dengan materi pembelajaran, Bu. Wah, luar biasa ya, Bu, ya. Memang sangat banyak kita temukan di video-video YouTube lagu-lagu anak-anak yang berkaitan dengan materi belajar dan metode atau media media pembelajaran yang bagus ya di internet. Kira-kira apa nih rencana Ibu dalam mencapainya? Hmm, yang pertama saya akan berkolaborasi dengan, guru TIK untuk meminta, memasukkan game edukasi apa yang cocok untuk materi yang akan saya ajarkan. Kemudian, saya akan membuat modul ajar dengan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan dan menarik, Bu. Artinya, lebih berpihak pada murid lah, Bu. Mantap idenya Ibu. Berarti nanti Ibu akan membuat modul ajar dengan pembelajaran yang berdiferensiasi yang menyenangkan. Dan mudah-mudahan dengan video-video tadi bisa lebih menarik dan media-media pembelajaran tadi bisa lebih menyenangkan ya, Bu, ya. Kira-kira bagaimana itu jangka waktunya, Bu? Rencana saya, Bu, jangka waktunya mungkin, selama 2 minggu ke depan, jika tidak ada halangan ya, Bu, ya. Baik, semoga lancar ya, Bu. Mudah-mudahan tidak ada halangan, semoga semuanya dipermudah. Adakah prioritas Ibu? Oh, ada, Bu, ya ya, saya akan fokus terhadap, siswa-siswa yang paling sulit sulit dalam memahami materi, Bu. Oke. Apa strategi Ibu dalam menghadapi siswa-siswa yang sulit dalam memahami materi tersebut? Mungkin saya akan melakukan pendekatan dan memberi perhatian khusus tentang apa kesulitan siswa-siswa tersebut dan membantu mereka, Bu. Oke, Bu. Mungkin iya dengan lebih mendapat perhatian, maka anak-anak tersebut akan lebih semangat ya, Bu, ya, untuk belajar. Jadi bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita ini, Bu? Setelah sesi coaching ini, Bu, saya akan menyusun rencana kapan menemui Pak Ali, itu yang pertama, guru TIK. Setelah itu mulai membuat modul ajar berdiferensiasi yang disesuaikan dengan kesiapan atau profil belajar siswa. Saya rasa saya juga perlu berdiskusi dengan guru-guru, rekan sejawat yang sudah mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Oke. Nah, semangat ya, Bu, ya. Mudah-mudahan setelah ini minat belajar siswa-siswa Ibu meningkat, sehingga mereka lebih semangat dan nilai mereka pun ikut meningkat juga. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Bu Mary ya untuk waktu luangnya mendengarkan keluh kesah saya. Saya juga sangat berharap demikian, Bu. Saya sangat senang berbagi dengan Bu Mary. Sekarang saya mulai merasa lega dan percaya diri, Bu. Alhamdulillah, dengan senang hati Bu Lydia. Minggu depan kita ketemu lagi ya, Bu, ya. Saya ingin sekali mendengar hasilnya, Bu. Oke, Bu Mary, siap. Bu Lydia, ada satu hal lagi yang ingin saya tambahkan. Bagaimana kalau kita juga melibatkan orang tua siswa dalam proses ini? Bagaimana caranya ya, Bu ya? Ya, mungkin kita bisa mengadakan pertemuan atau workshop singkat dengan orang tua siswa untuk menjelaskan pentingnya dukungan mereka di rumah. Kita bisa memberikan mereka tips dan strategi bagaimana mereka bisa membantu anak-anak mereka belajar di rumah. Wah, ide yang bagus itu, Bu.
Dukungan dari orang tua pasti akan sangat membantu. Betul, Bu. Saya juga bisa membantu Ibu dalam menyusun materi untuk pertemuan tersebut. Kita bisa melibatkan orang tua dalam proses belajar mengajar agar mereka lebih memahami situasi dan kebutuhan anak-anak mereka. Terima kasih banyak Bu Mary, saya merasa sangat didukung dan mendapatkan banyak ide. Sama-sama, Bu. Saya senang bisa membantu. Mari kita terus bekerja sama untuk kebaikan siswa-siswa kita. Baik Bu, saya akan segera mulai merencanakan langkah-langkah yang kita bicarakan tadi. Terima kasih sekali lagi ya Bu ya, Bu Mary. Iya, semangat ya Bu Lydia. Jangan patah semangat. Saya yakin Ibu bisa melakukannya dengan baik. Sampai bertemu lagi minggu depan ya Bu ya. Insya Allah Bu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.